tahun 1445 itu agar tidak dirubah. Makin generasi ke generasi pemimpin kita ini merubah undang-undang itu untuk kepentingan mereka. Apa gunanya ideologi Pancasila? Kita nggak butuh, katanya ada seseorang anggota DPR ditegur di istana. Nggak butuh ideologi, kita butuh kerja-kerja. Kalau kerjanya ya bermain hakim sendiri seperti ini, memaksa orang yang tidak bersalah, ya harus dipenjara. Ini kerjanya apa? Kerja PKI yang model begini. Kerjanya PKI bro yang model begini. Kamu sama saya ngomong ODJ segala macam itu. Jangan makin melempem kita. Kita harus semakin membara bro melawan kezoliman ini. Ya. Dikit-dikit turun ke lapangan. Itu orang yang turun ke lapangan sekarang ini. Ya orang yang udah turun ke lapangan gerasa gerusuk itu laporan seorang AF yang diwakili oleh diserahkan ke kuasa hukumnya Pitra itu udah nyampe ke Polda Metro Jaya. Mau bisa ngomong apa lagi kamu? Udah nyampe ke Polda Metro Jaya. Kamu bisa ngomong apa lagi kamu? Jangan ngomong doang, turun ke lapangan, tai. Belah dong ya. Kalau kamu nggak setuju ada orang rakyat Indonesia ini ya bercuap-cuap menentang yang namanya kezoliman ini, ya nggak setuju, itu baru ODJ, namanya orang gila. Tahu itu baru bener. Itu baru benar. Kita ini punya Pancasila loh, bukan keuangan yang maha kuasa, bukan. Ya, kita ini ya, mereka itu jadi pemimpin, mau jadi Kapolri, mau jadi presiden, mereka itu dilantik mengucapkan sumpah atas nama ketuhanan yang Maha Esa. Ingat itu. Akan betul-betul katanya membela rakyatnya. Ya kan? Ingat itu, bro. Kamu nggak senang, itulah ODJ aslinya. ODJ aslinya itulah kamu. Selalu teriak-teriak ODJ itu benar-benar kudu diperiksa itu orang ya, nggak suka keadilan. Kamu pikir negara kita ini milik oknumnya Rudiana? Kok presiden kita tunduk sama mereka? Kita harus mencurhatkan perwakilan rakyat ini ke siapa? Ingat sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Indonesia ya harus punya perwakilan agar pemimpin kita itu bisa musyawarah untuk membebaskan orang yang tidak bersalah. Bukan kekeh membela keuangan mereka. Ingat, kamu dikit-dikit kunjungan kemana-mana, hafal Pancasila. Sebutkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Dikasih hadiah sepeda, ya kan? Pancasila model apa yang begitu, bro? Ya, orang kaya dikasih hadiah 5 miliar. Hukum yang di sana orang-orang yang tidak bersalah dipenjarakan, dipaksa. Kemudian orang yang menghukumnya dibela. Yang benar dikasih uang, dikasih salah, yang salah dikasih hadiah. Jangan cuma teriak-teriak, jangan cuma ngomong langsung sama presiden. Pret, itu baru pret namanya. Rakyat Indonesia ini mencurahkan kekesalannya itu sama siapa? Kalau hukum udah begini, itu namanya bermain hakim sendiri, tahu nggak?
Ya kan, hanya milik pejabat orang berduit aja, pengacara yang kaya raya aja hukum di Indonesia. Dari dulu saya teriakkan, nggak boleh rakyat. Kita ini punya sila keempat, ya. Pemimpin kita tuh harus merakyat, dengarkan keluhan rakyat tentang hukum ini, ya. Kalau kamu mau ngaji ke masjid aja sana, ya, suruh-suruh ngaji. Ya, sok tahu tadarus kamu, ya. Kenapa nggak turun ke lapangan? Orang yang turun ke lapangan aja, no, siap-siap aja gagal jadi gubernur. Oh, turun. Indonesia makin kesini makin ditindas deh, ya. Makin di sini makin ditindas itu rakyat Indonesia ini. Hukumannya berlaku buat rakyat kecil aja, tumpul mereka. Ya. Kamu kebayang nggak? Kalau saya, coba yang namanya Ripaldi dan kawan-kawannya kencing bareng deh, suruh minum sama pelakunya itu, apa rasanya? Atau ke anaknya suruh minum sama anak istrinya itu, suruh minum sana air kencingnya itu, ya. Kita nggak boleh melawan orang itu karena mereka pejabat gitu, ya. Seorang Kapolri tunduk dengan itu gitu loh, nggak ada tindakan apa-apa, ya kan? Banyak Cina Aceng, kamu ingat yang Aceng itu, ingat Peggy Cianjur aja menyebutkan yang namanya AF itu adalah Aceng. Jangan salah satunya itu ada Aceng ya, kerja di Indonesia untuk Polda, oknum. Ingat, iya. Kamu mau bubar sana, bobok sana, kamu nggak usah dengerin, ya ta. Ini kasus Vina ini apa? Rekayasa si Tuan Takur. Aku udah bilang, rekayasa si Tuan Takur. Mau kalian aju banding berjuta-juta, ini rekayasa si Tuan Takur ini. Kamu tahu dari mana? Tahu. Orang Indonesia jangan kamu anggap bodoh semua itu, ya, pemain drakor itu. Presiden aja, Kapolri aja tunduk loh sama Tuan Takur itu sampai 8 tahun loh, ya. Seorang pemimpin negeri kita ini loh, ya, nonton ya drama drakor, kata dia tuh kebanyakan drakor katanya itu kan, ya kan, ya. Jadi dia aja nonton loh film ini ya, Tuan Takur ini ya, si raja pembohong itu, ya kan? Itu kan? Ya kan? Kapolri, Bapak Presiden aja tunduk loh sama dia, sampai dibekukan sampai 8 tahun, baru kali ini geger gitu, ya. Ya seperti itu. Mereka tunduk loh dengan orang itu, tunduk. Ya kan, sebenarnya mereka ini paling kuat dari presiden kan? Apa paling kuat dari Kapolri, saya tanya. Ya. Ada lagi yang lebih lucu lagi ya. Presiden Jokowi ya, sebaiknya presiden membentuk tim independen khusus untuk yang namanya mengusut secara tuntas kasus ini. Udah, pengacara kondang, jangan teriak-teriak presiden deh. Ya, kamu nggak tunduk dengan presiden, kamu lebih tunduk dengan Tuan Takur.
Ingat ya, Sambo aja kalah jenderal berbintang bro, kalah sama orang itu ya, seorang itu ya, dan kawan-kawannya ini kalah loh Sambo. Sambo itu gercep. Meskipun katanya yang namanya kesaksiannya ada udah di sedemikian rupa skenario, CCTV di sini kesambar petir, di sana disambar geledek, di sana meleduk ya, tetap aja bisa diambil ya kan, bisa diperlihatkan itu gercepnya ke Sambo ya. Ini tidak adil buat saya ya, bagi saya. Kenapa giliran Sambo aja ya gercep? Karena banyak yang musuhan sama ini yang namanya Sambo. Ya kan? Begitu kan? Nah, gercep loh, cepat selesai itu. Lah ini 6 tahun lebih awal dari Sambo ini kasus ini. Ya kan? Benar dulu dia ngomong, ya. Masih ingat nggak itu? Ya, Mas, ada kasus yang belum diungkap katanya. Pernah disindir di dalam kasus Sambo loh. Masih ingat nggak kalian itu? Ya, masih ingat nggak? Ada itu dulu ya, dia bicara itu ya, ada katanya kasus yang lebih berat dari saya, itu ingat loh ya, masih ingat itu kalian ya, ada kasus ternyata ini ada kasus yang lebih berat dari saya katanya, itu aja masih tenggelam belum keangkat ya. Nah ini sekarang keangkat tuh, nah benar terjawab tuh sekarang ya kan. Dia dulu pernah ngomong ya kan, katanya ya kan gitu, ada kasus yang ini ya, jangan tebang pilih lah ya kalau hukum begitu, jangan tebang pilih bro ya. Apa tadi yang komen bubarkan aja polisi, aduh kenyang deh gue dengernya bubarkan polisi. Kamu bisa apa tanpa polisi? Bisa apa kamu tanpa polisi? Ya, dukung KDM Bun. Memang saya mendukung. Dari dulu kayak kita itu sepaham sejalan, tapi dia udah apa? Saya gini saya udah ingatkan, hati-hati Kang. Kakang itu kan gubernur, apalagi menampakkan dirimu itu di depan orang yang yang paling oyeh itu ya, seakan-akan kamu itu pahlawan membela rakyat ya, bukan seakan-akan, memang dia membutuhkan keadilan, tapi harus hati-hati Kang. Kakang itu dipantau ya kan, Kakang itu dipantau. Satu, saya amatannya video itu masih ada. Kedua, akan ada orang menghalalkan segala cara untuk menghalangi Akang jadi yang namanya gubernur. Itu udah ada. Videonya saya itu udah ada sebelumnya. Dia melaju terlalu kencang. Semakin saya sinir, semakin menantang, bikin sayembara segala. Apa jadinya sekarang? Laporan AF, dia yang mewawancarai, dia yang mancing, ya, wawancara diundang lah AF, semuanya ditemuin, termasuk orang tuanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dibilang saya menghalangi. Apa yang terjadi? Dia sekarang berkasnya udah nyampe. Abis wawancarain si AF, berkas untuk pengaduan seorang si Dede dengan Bapak Dede Mulyadi udah nyampe deh ke Metro Jaya. Apa yang terjadi? Seharusnya dibatasi. Apa sekarang? Dinyek kan nama yang cincin besar itu, dinyek dia sekarang. Salah satunya iya tuntut satu-satunya ya ponsel kakaknya Pina, punya miliknya Pina. Itu ya. Nomor Pina waktu itu Widi sama Mega masih tahu kalau benar-benar penegak hukum itu mau dilacaklah nomor itu. Bisa. Rekaman itu masih ada, bercakap sama siapa bisa, apalagi Widi dan Mega itu tahu nomornya. Kalau penyidik yang namanya di negara kita ini betul-betul mau menyelesaikan soal ini, ya bisa direkod kembali ya.
itu dipulihkan. Salah satu nomornya Widi dan Mega masih pegang nomor tersebut. Ponselnya ya Pina, ya kan. CCTV-nya ya Lion Air tenggelam sampai setahun, black box-nya udah masuk tenggelam ke dalam laut yang asin, itu masih bisa diungkap. Ya, itu salah satunya. Situ berani keluar-keluar di belakang, keluar-keluar di depan juga kamu percuma itu, walaupun udah bawa kamera. Percuma, tetap aja kamu disalahkan. Walaupun kamu itu menuntut keadilan buat orang-orang yang tidak bersalah, tetap aja itu ya, orang itu disalahkan. Tetap aja dituntut balik mereka. Ya, kita ini punya Pancasila loh. Ya, Pancasila. Kamu harus tahu, ideologi Pancasila itu harus dijaga. Harus dijaga. Kenapa? Ya, salah satu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijakan pemimpin kita seperti apa? Harus musyawarah. Agar yang tidak bersalah itu bisa dibebaskan tanpa syarat. Ya. Tanpa syarat bisa dibebaskan gitu loh. Ya. Permusyawaratan perwakilan, musyawarah. Perwakilan rakyat yang mana? Agar pemimpin kita bisa mendengarkan curhatan isi hati rakyat, keluhan rakyat, ya, kesengsaraan rakyat, siksaan rakyat, itu harus dicermati. Ya, musyawarah dong dengan Kapolrinya, bagaimana tindakan kita selanjutnya Bapak Kapolri, ya kan? Kalau memang Bapak Kapolri yang sekarang ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, masih tebang pilih, Bapak Presiden punya wewenang memecat itu. Ya kan? Bapak Presiden bisa kan, dia yang berwenang, bisa memecat itu. Ya kan, salah satunya. Itu kenapa? Ya. Ya masa gimana ya? Kalau dulu ada kunjungan, ya hafal Pancasila, diberi hadiah, ya. Dibilang tong kosong pula. Aduh, rakyat nggak boleh berkeluh kesah tentang hukum ini. Seadil-adilnya, bro lah. Harus adil-adil lah. Ya, buat rakyat itu. Ya, kita perwakilan. Mau dilewat di jalur lapangan, mau di jalur langit, mau di jalur bulan, mau di jalur digital. Buat apa kita bangun yang namanya BTS digital canggih ini? Hah? Buat apa? Ya, kalau yang berisik ya tinggalkan itu. Rambut rontok, semangat saya tidak pernah rontok. Ya kan? Saya bisa rontokin orang-orang yang menangkap salah tangkap itu. Saya bisa rontokkan ya kemauan mereka. Tapi kamu tidak bisa merontokkan semangat saya itu. Otak saya tidak pernah rontok. Semangat saya tidak pernah rontok dalam kasus ini. Nggak pernah. Sekalipun kalian mengadakan sayembara. Nggak pernah rontok. Rambut boleh rontok. Otak dan nurani saya ya melawan orang ini nggak pernah rontok. Nyali saya nggak pernah rontok. Itu aja. Kamu harus tahu itu. Apa loh? Lihat-lihat. Lah iya, kamu menghina fisik, kayak Nikita, miskin, jamuran, muka tua. Emang dia nggak pernah tua? Umurnya udah berapa? Masih 17 tahun. Anak aja udah gede. Iya kan? Rontok. Rambut asli pakai pasti akan rontok. Semangat saya yang jelas tidak pernah rontok dari 2016 lalu. Nggak pernah rontok. Ya kan? Apa? Kamu mau disuruh minum air kencing sama orang kayak orang-orang yang tidak bersalah itu? Kamu mau? Coba penyidik yang 2016 lalu yang nyuruh para tersangka minum air kencing,
tersangka semua sekarang ini ya, coba ya kencing semua kasihkan sama pelaku kemarin. Gimana rasanya? Cubitlah diri sendiri dulu, bro. Ya, cubitlah diri sendiri dulu. Nah, orang yang menangkap Peggy Setiawan salah tangkap ya, walaupun rambut saya rontok, semangat saya nggak pernah rontok. Ingat itu. Komen lagi kamu sana, mana? Langsung kabur aja lo. Semangat saya nggak pernah rontok. Jangan lupa lo, ya. Simak sini kontennya. Saya mau ketawa, lihat orang ini, silakan kamu tertawa, terbahak-bahak sana. Ya, nggak ada yang maksa, mau ketawa silakan. Ya kan? Nah, balikin lagi, mereka itu ya tersangka yang tidak bersalah ini disuruh minum air kencing, ya kan? Coba mereka, ya. Coba mereka disuruh minum air kencing, apa rasanya? Ya jangan lupa amati itu akunnya mereka yang bilang kepalanya rontok, rambutnya rontok. Semangat saya yang jelas tidak pernah rontok, ora peduli. Mau kepala saya gundul kayak apa, ora peduli. Ya. Yeah. Saya ora peduli pokoknya. Siapa nih? Mangga. Siapa? John Sabarudin. Siapa nih John Sabarudin? Dari mana? Buka videonya, Pak. Selamat malam, Pak John. Ya, Bun. Ya, itu kameranya dibuka, Pak. Kameranya dibuka, Pak, biar penonton lihat. Dari apa, Bun? Dari Sumut Batubara, Bun. Iya, kameranya dibuka, Pak, biar orang tahu. Oh iya, aku tak baju. Agak bising. Bising suaranya nggak itu? Tanya saya, Linda di mana? Tanya sama Putri lah, Putri pasti tahu lah. Dia kan ininya Putri, kliennya Putri. Masa Putri nggak tahu Linda itu di mana? Ya, ya. Bukan, nggak ada peringatan. Saya ada orang yang mau naik, itu bising, suaranya nggak kedengeran. Malah ngedengerin TV. Ya ta? Nah, ini Pak Alex. Mangga Pak Alex. Pak Alex. Assalamualaikum. Pak Alex. Halo. Lah, diterima, ngundur ya. Ya. Ya, begitulah.